Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Sebelum kita mulai, sebelum ada pengantar dari Ketua UMI, Pak Ketua UMI, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa jamaah yang hadir di sini tidak hanya yang ada di New Zealand, tapi ada yang dari Lampung, dari Cirebon, dari Kudus, dari Makassar, ya, dari Hamilton, dari Tauranga, dari mana-mana. Jadi kita bersatu dalam kultum Ramadan di Wellington. Ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami mohon Pak Ketua UMI untuk memberikan pengantar sebentar. Nanti dilanjutkan langsung Mas Wahyu untuk membaca surah Ar-Rahman ayat yang dilanjutkan kemarin 5. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terhormat Ustaz Bapak Reza Abdul Jabar. Yang terhormat. Atau dengar ya, tekan ya. Tekan ya. Nah, hilang lagi. Ya. Yang terhormat Bapak Ibu jamaah UMI yang ada di Wellington dan yang kami hormati juga Bapak Ibu yang dari Indonesia dan juga dari luar Wellington. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Reza Abdul Jabar yang telah meluangkan waktu dan bersedia hadir di sini untuk berbagi ilmu untuk kita semua. Juga ucapan terima kasih kepada Pak Dibudi selaku Dewan Pembina UMI yang terus memberi arahan dan juga bekerja sama dengan pengurus UMI hingga acara kita ini dapat berjalan dengan baik. Amin. Dan juga terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu jamaah UMI di Wellington dan juga yang jamaah yang berada di luar Wellington yang tetap setia dan mendukung acara kultum kita ini setiap hari. Amin. Selanjutnya kita berharap apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. 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 Terakhir saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk terus menyisipkan doanya di setiap kita, agar kita semua di New Zealand, di Indonesia dan di negara-negara lain agar terbebas dari virus COVID-19 ini. Demikian dari saya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Dubes Santowi yang baru hadir juga kita bersama kita. Selanjutnya Mas Wahyu silahkan untuk baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان Shadaqallahul azim. Terima kasih Mas Wahyu. Selanjutnya kita sudah bersama-sama kita ada Ustadz Reza Abdul Jabar. Beliau ini adalah imam besar di Invercargill yang juga adalah pengusaha sukses yang ada di Invercargill. Nanti silahkan setelah siraman rohani apabila ada yang bertanya, khususnya yang saat ini ada di Indonesia, ada beberapa tadi kawan-kawan yang dari Indonesia, dari Makassar, dari Cirebon, dari Lampung, dari Kudus, dari mana lagi tadi beberapa ya. Silahkan kalau misalnya mau bertanya yang lain. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Ustadz Riza untuk memulai kultum Ramadan malam hari ini. Monggo Ustadz. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Teman-teman pengajian Umi, Bapak Duta Besar yang kami hormati dan kami sayangi dan cintai, semoga Allah berikan keamanan dan kebaikan di dunia dan yaumul akhir insyaallah. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya, kita ini udah masuk ke hari Sabtu, Minggu, Senin, ini Selasa ya. Udah hari keempat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang pengen saya sampaikan sore malam ini insyaallah adalah beberapa hal yang penting. Yang penting tapi kayaknya ini jarang dibahas gitu ya. Kenapa kita bilang jarang dibahas? Karena kebanyakan kita nih suka mengambil kesimpulan dengan satu hadis. Oke? Jadi harapan saya sore ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin nggak ini ya, mungkin nggak lazim. Oke. Kita banyak bicara tentang amalun salihah pada saat bulan Ramadan. Baik, itu benar. Kita ngebahas tentang salat, baik itu benar. Kita bahas tentang haji dan umrah, Masya Allah. Tapi teman-teman tahu nggak? Sebenarnya generasi emas yang pernah hidup sebagai seorang muslimin dan mukminin itu seperti apa sih karakternya? Gitu. Ya. Insyaallah kita buka dengan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang telah beriman, yang aku beriman nih, yang telah menerima Islam, those that have come to the fold of Islam, accept Islam, be witness that Allah is the only one to worship. Jadi kalau kita telah terima Islam, terima bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang pantas disembah, kata Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah, bantu agama Allah ini, perjuangkan agama Allah. Ya, in tansurullah yang surkum, kata Allah, siapa yang bantu agama Allah ini, Allah yang bantu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan teguhkan langkahnya. Allah kasih istiqamah. Jadi kalau Allah bicara yuthabbit aqdamakum, ini yuthabbit ini bukan hanya tegakkan ataupun tegakkan, kokohkan, tapi Allah yang jaga langkah kita. Tapi Allah hanya jaga dengan kondisi kita bantu agama Allah. Gimana bantu agama Allah? Kita bantu agama Allah dengan menjadi one of those ideal Muslim. Yuk kita nih coba dengan sungguh-sungguh jadi ideal Muslim. Bukan yang lemah, bukan yang miskin, bukan yang bodoh, bukan yang terbelakang. Bukan ini ideal Muslim ya akhwah. Kenapa kita bisa yakin? Karena mustahil Allah nggak kasih. Karena yang mahal itu yaumul akhir. Yang mahal itu surga jannatul a'la, jannatul firdaus. Allah kasih. Masa dunia yang murah Allah nggak kasih? Mustahil. Tapi ada syaratnya. Ini yang mau kita bahas. Dalam hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa habu ila Allah minal mu'minin dhaif. Mukmin ya, kita nggak bicara muslim karena udah naik kelas. Orang udah jadi muslim, menerima bersyahadat, kemudian dia benar-benar apa yang Allah SWT suruh dan meninggalkan yang dilarang, dia mukmin. Kurang lebih itu bahasa paling gampang untuk menggambarkan seorang mukmin. Di sini Allah SWT mengatakan al-mu'min al-kawi. Orang mukmin yang kuat ya dalam segala hal, kuat pangkatnya, tinggi pangkatnya gitu ya, kuat fisiknya, cerdas otaknya, ya, ada kekayaan di atas dirinya. Khairun,
khairun wa habbu ila Allah Enggak. minal mu'minil dhaif. Kata Nabi SAW, orang mukmin yang kuat tadi lebih baik dan lebih dicintai Allah. Kok bisa gitu kan? Banyak para asatidz ngebahas begini. Ngebahas seolah-olah kalau kita muslimin, kita nggak mau duit, kita nggak mau jabatan, nggak mau kedudukan. Langsung aja ya, ini bahasan keliru. Bukan begini orang mukmin. Yaumul akhir yang mahal Allah kasih, apakah lagi dunia yang murah? Memang bahasanya dunia murah. Tapi bukan berarti kita nggak punya dunia. Jadi kita mau masukkan ke dalam perspektif. Kenapa hadis ini bicara seperti dengan suatu kekuatan al-mu'min al-qawi? Untung banget. Dan bahasanya khairan. Bagi teman-teman yang paham bahasa Arab, khairan ini tingkatan tertinggi dalam bahasa Arab untuk menyebutkan kebaikan. Karena nanti ada tayyiban, ada tamaman, ada khaisan, berbagai macam. Ya, ada tayyiban. Kita lihat orang tergantung maknanya. Sehingga kalau kita tanya orang, wah ini halal dan tayyiban, ini halal dan baik, tapi baik dalam kesehatan. Kita bicara ini tamaman, ya dia baik gitu ya. Kita bicara khaisan, tapi ini khairan. Nabi SAW menggunakan bahasa khairan. Kenapa begitu? Karena khairan ini tingkatan tertinggi. Bagaimana kita mengatakan kepada saudara kita yang berbuat baik, kita bilang jazakallahu khair atau jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan engkau balasan yang baik, yang khair. Tapi apa hubungannya dengan kenapa Allah cinta sama mukmin yang kuat? Dalam segala hal, pintarnya, kepandaiannya, the sharpness in thinking, his wealth, his physical being, semuanya. Karena memang lemah ini bukan bagian dari orang mukmin. Mohon maaf. Kalau ada teman-teman yang masih jalannya pelan, lansnya 2 jam, baru gimana kita bisa berubah? Ini bukan karakter mukmin. Kita percuma Allah kasih agama terbaik, tapi pelan, lemah, bodoh, terbelakang, tertinggal, miskin. Ini saya mohon maaf kalau kita bahasnya begini ya, tapi kita harus jujur. Sebenarnya posisi kaum muslimin yang hidup di abad pertama dengan Nabi SAW itu miskin, bodoh, terbelakang atau pintar, cerdas, ya, berlimpah harta, terdepan dalam segala fantir dan kuat. Tentu jawabannya jelas yang terakhir. Ekspansi demi ekspansi demi ekspansi. Kita bicara Ghazwatul Badar, Ghazwatul Uhud, Ghazwatul Khandaq, Ghazwatul Taif, Ghazwatul Tabuk. Sampai di era kepemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita menemukan bahwa Umar bin Khattab mendapatkan 2/3 atau 3/4 dari dunia ini di bawah kakinya Umar radhiyallahu anhu. Tentu seseorang yang memiliki dunia 2/3 sampai 3/4, tergantung narasi mana yang kita ambil, tentu bukan orang yang lemah. Tentu bukan orang yang cepat ngeluh. Tentu bukan orang yang cepat nyerah. Tentu bukan orang yang nggak pernah jadi pioneer. Tentu bukan orang yang isinya cuman dalam setiap kehidupannya cuman mengeluh, berkeluh kesah, tidur banyak, makan banyak. Bukan. Ini kaidahnya. Tentu ini dimiliki oleh orang-orang yang memang punya mental berjuang. Di dalam hatinya ada mental yang mana dia tidak pernah ingin kalah. Dan ini nggak salah teman-teman. Kenapa kita bilang nggak salah? Karena Allah yang suruh. Kata Allah, fastabiqul khairat. Yuk kita lomba yuk. Let's rise. Rise to do good. Pengalaman kita 5 minggu, 6 minggu COVID-19. Ini menjadikan kita sebagai umat yang putus asa di rumah, atau umat yang sekarang lebih keren lagi usahanya, lebih gigih lagi. Etos kerjanya bertambah, empatinya meluas, atau dia menjadi seseorang yang hanya duduk di rumah dan merasa pasrah. Teman-teman, pasrah dengan tawakal beda kelas. Tawakal ini kita udah usaha pol-polan, udah bener-bener giat, tidurnya udah kurang, makan udah kurang, modal udah habis, baru dia berserah diri kepada Allah.
Dan ini pun kita bicara tawakal. Berserah diri dengan tetap masih berusaha. Tapi orang yang berputus asa, beda kelas. Teman-teman yang semoga selalu dirahmati Allah. Kenapa topik ini penting? Karena saya ngelihatnya, sebagian yang ngebahas, mungkin teman-teman sering dengar nih, kenapa sih kita perlu urus dunia gitu loh. Ya, sekali lagi ini pembahasan keliru nih orang yang ngomong gini. Yang bilang gini, dia bilang kalau Anda duitnya banyak, dia bilang nanti panjang hisapnya, nggak dapat surga. Ya, harus kita underline, bold, highlights. This is wrong. Halo. Ini wrong pakai capital nih, capital bold, wrong. Kenapa kita bilang yakin begitu? Yuk kita lihat bagaimana sikap para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Agama ini agama yang berdasarkan bukti. Agamanya orang pinter. Bukan agamanya orang yang ikut-ikutan. Bukan agamanya orang yang nggak pernah riset. Bukan orang yang beragamanya karena ngikutin ustadz, ngikutin kiai, ngikutin maulana, ngikutin sehingga. Karena yang jelas, kita udah pasti bukan nabi, udah pasti bukan tabiin, udah pasti bukan siddiqin, udah pasti bukan salihan. Belum pasti. Pengen jadi orang saleh tapi masih coba. Yuk kita lihat. Dulu ya, bentar ya. Yuk kita lihat bagaimana siapa sih orang terbaik. Nah, tentu jawaban ini gampang. Karena jawabannya cuma satu. Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Maka dalam diri Nabi SAW itu ada contoh yang baik kata Allah SWT. Ini yang baik, yang lain jelek berarti. Nggak perlu kita nyontoh yang dua, yang tiga. Ini. Jadi seorang mukmin ini, dia contohnya cuma satu. Ini ada benchmark. Benchmarknya adalah Muhammad SAW. Siapa yang melebihi Muhammad SAW ataupun merendahkannya, mengambil contoh yang lebih rendah, dia telah berlaku ekstrim. Mungkin sering dibahas apa itu ekstremisme. Tapi ekstremisme ini adil. Agama ini agamanya orang adil. Kalau Anda berlebih di atas Nabi SAW, maka Anda telah berlaku ekstrim. Suatu yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang di bawahnya pun ekstrim. Tapi kita mau bawa contoh ini, kenapa ada suatu hipotesis yang ingin kita bantah sore ini. Bagian ulama mengatakan, kita nggak usah berpikir tentang tijarah, tentang perniagaan. Sehingga sebagian anak muda jadi pasrah. Ini yang harus kita bantah. Olah malas, belajar nggak jelas, ya. Kalau dia ngantor yang nggak sungguh-sungguh, apalagi disuruh dagang, nggak bisa-bisan. Terus ngeluh kenapa dia terbelakang, kenapa dia miskin, kenapa dia terbelakang, kenapa dia bodoh. Kesalahan bukan di Islam, kesalahan dari pemahaman atas Islam yang salah terhadap individu tertentu ini. Yuk kita lihat, ya. Qala Nabi SAW, hadis rawahu Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik contoh, sebaik-baik teladan, the best of example, the best of guidance is the guidance of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dulu kata kuncinya. Bahwa yang kita ikutin adalah ittiba' ala nabi. Kita nyontoh, kita emulating, taking example of Nabi SAW and nothing more, nothing else. Di antaranya Nabi SAW mengatakan bahwa ada 10 orang yang semasa hidupnya telah Allah jamin surga. Tentunya bukan surga main-main ini. Ini ada tingkatan surga. Kita bicara surganya yang tertinggi. Surganya para siddiqin. Yaitu 10 sahabat Nabi SAW. Di mana hadis ini kurang lebih lafaznya berbunyi. Wa qala Nabi SAW. Abu Bakar fil jannah. Wa Umar fil jannah. Wa Uthman fil jannah. Wa Ali bin Abi Talib fil jannah. Wa Talha fil jannah. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Sa'id bin Musaib fil jannah. Radhiyallahu anhum ajma'in. 10 orang ini dikenal dengan sebutan sebagai asyara mubasysyarah. 10 orang yang diberikan kabar gembira. 10 persons that were given the tidings of Jannah. 10 ini, teman-teman, ya, mungkin bisa dihidupin ini mic-nya biar enak kita sambil ngobrol sambil kita diskusi. Insya Allah kita dapat jawabannya.
Pertanyaannya, 10 orang ini berapa orang yang miskin? Siapa yang bisa jawab? Tepat aja gitu. 10 orang asyara mubasyarah. Yang miskin berapa orang? Yang miskin, yang terbelakang gitu ya. 7. Nah, ada yang jawab 7. Ada lagi nggak yang mau jawab lain? Biar Ada asik yang- kita gitu. Yang mau jawab buka ininya, Buka. mic-nya. Nah, jawabannya cuma satu ya. Oh, 1. Ya. Jadi kita harus sampaikan yang miskin cuma Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abu Bakar di tengah orang membayar budak seharga 10 dinar ya, kita konversi nih. 1 dinar 4,25 gram menurut standarisasinya Umar radhiyallahu anhu. Jadi kalau 10 dinar itu 40 berapa ya? 42,5 gram. Pasaran 42 gram sama Abu Bakar dibayar 425. Dalam hal ini untuk membayar Bilal. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu ini jalan-jalannya aja bawa setengah kilo emas. Ini jalan-jalan, bukan lagi pengen belanja budak pada waktu itu. Sambil jalan, jadi kalau bahasa kita, uang recehnya aja 100 dinar. Maka yang memiliki Umayyah, yang memiliki Bilal bilang nih 10 juga udah kemahalan. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ini 100 nggak ada apa-apanya buat ana nih. Kalau lebih aja dibayar. Nah, ini ya pentingnya. Terus kita lihat Umar. Umar radhiyallahu anhu ini pernah punya riwayat punya 29.000 kebun ini. Kebunnya 29.000. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kita tahu orang pertama yang punya bank account. Sampai hari ini 1414 abad setelah dia wafat masih punya bank account di Saudi Arabia. Ini masih ada loh. Ini bukan katanya. Memang ada nama account di Saudi dengan nama Utsman bin Affan, bukan Utsman bin Affan yang tetangga kita. Ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dalam sehari aja perdagangannya ya untungnya ada perdagangan di Syam, ada di Irak, ada di Hijaz. Itu buat Talha hari yang jelek kalau nggak bisa untung 1 kilo 2 kilo emas. It's a bad day gitu loh. Kalau nggak bisa untung 1 kilo 2 kilo emas. Ini levelnya teman-teman. Ya. Akan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu pernah untung satu malamnya kalau uang kita sekarang ya 25 juta dolar lah. Satu malam doang itu. Oke, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini kita tahu sebesar apa gudang emasnya. Sebegitu murahnya dia kalau ngebagi emas itu nggak kayak ditimbang, dipecah aja gitu. Abu Ubaidah bin Jarrah, ya. Saya kalau ingat ini jadi ingat nama Mas Tanto nih, Bapak Duta Besar kita gitu. Punya kekayaan dalam urusan umat. Karena Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu ini gelarnya Aminul Ummah. Aminul Ummah ini orang yang paling dipercaya oleh Nabi SAW untuk urusan umat. Jadi teman-teman, ini kalau kita teruskan ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini punya andil dalam Islam tersebarnya ke negeri Cina, keturunan-keturunannya. Sa'id ibn Musayyib, kita tahu gimana dia dalam berdagang. Jadi kita pengen bantah ini ilmiah, kita pengen bantah. Ada sebagian ya, sering kita temui ya. Mungkin kalau teman-teman belum temu, saya udah sering ketemu gitu. Ada ustadz datang ceramah, nggak penting dunia, nggak penting harta, nanti dia yang minta sumbangan. Siapa yang belum pernah ngadepin itu? Nah, jadi ini double standards. Enggak. Mereka ini, ya, asyara mubasyarah adalah manusia terbaik setelah Nabi SAW. Cuman ada bedanya. Bagi mereka ini asyara mubasyarah, dunia cuman sampai di pergelangan tangan. Nggak sampai ke hati. Nggak sampai kayak kita. Kita tidur, kepikiran, jalan kepikiran, dia nggak, dia sampai sini. Tapi dalam cara berbelanja, mereka benar-benar membelanjakannya dengan ihsan. Teman-teman yang semoga selalu dirahmati Allah. Kenapa perlu kita rontokkan cara pemikiran yang tadi salah? Karena kita merasa ini menghambat anak-anak muda kaum muslimin wal muslimat ya
untuk berjuang lebih. Dengan kesalahpahaman ini sebagian orang banyak yang rebahan. Kita kenal sekarang milenial ya, isinya main game, rebahan, ya, leyeh-leyeh gitu ya. Nggak jelas. Padahal kita punya contoh, yang contoh ini nggak akan habis. Bukan hanya di 10 sahabat Nabi SAW yang paling dekat. Dalilnya jelas. Dalil hadisnya jelas. Nah, sekarang kita tarik dengan keadaan kita pada hari ini. Ya. Qala Nabi SAW, Ya ayuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wa sillul arham. Ya. Wahai orang-orang, ini tidak orang-orang, ini nggak orang-orang beriman. Karena ini bayangkan, ini benefitnya dari hadis ini. Ya. Ini ada 5 poin ya. Ya. Ini dibukanya hadis ini dengan ya ayuhan nas. Tadi yang kita bacakan ayat dari Allah dalam Quran itu ya ayyuhalladzina amanu, ada beda. Kalau dia ya ayyuhalladzina amanu, Allah lagi manggil orang-orang yang telah beriman kepada Allah. Artinya kalau nggak beriman jangan dengar. Ini bukan buat orang yang nggak beriman. Ini dalam arti ini bahasanya bahasa orang yang telah beriman. Tapi kalau Nabi SAW ataupun Allah SWT menggunakan ayuhan nas, ini maknanya umum. Semua orang mendapatkan kebaikan dari ini. Ya? Kita ulang. Ya, ya ayuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wassillul arham, wassallu bil laili, wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi SAW, wahai manusia. Ya, istilah kalau kita sekarang ngomong dengan bahasa Indonesia, wahai para manusia, terserah mau tua, mau muda, miskin, kaya, budak, orang merdeka, raja, hamba, para pejabat, para pegawai, bahasanya buat semua orang. Sebarkan salam. Sebarkan salam. Afsus salam. Sebarkan salam itu maknanya apa? Bukan hanya yang kita kenal. Kalau kita kenal, saya kenal sama Mas Budi lama. Mas, gimana kabarnya? Kalau kita pas ketemu datang di KBRI yang saya sapa cuma Mas Budi, ini bukan afsus salam. Orang yang udah kenal dia sapa itu biasa. Tapi kalau kita yang spesial itu nyapa orang yang nggak kita kenal. Ini yang Nabi SAW ajarkan kita. Afsus salam. Ya. Wa at'imut ta'am. Maka feed the people. Kasih makan orang. Gitu. Wasilul arham. Sambung silaturahim. Sambung silaturahim ini, kadang sebagian orang bilang, enggak. Saya mah serang. Sama orang saya kenalin. Enggak. Tapi gimana sama yang udah pernah rusak sama kita? Gimana sama orang yang dulu dia pernah zalim sama kita? Bisa nggak kita nyambung? Ukurannya di sini. Wasilul arham menjadi amalan luar biasa. Kenapa? Extend the kinship. Fix it. Mend it. Jahit kembali yang pernah rusak. Ini karakter orang. Nah, bonus hadiahnya nanti yang terakhir. Tapi dia orangnya tadi punya karakter menebar salam, senang ngasih makan orang. Sebagian kita, kalau mau dikasih makan, mikirnya, wah ini pasti saya dikira miskin lagi, Pak. Enggak. Jangan pernah berpikiran jelek kalau orang mau ngasih makan kita. Karena orang kalau mau ngasih makan kita itu, kita juga dapat kebaikannya. Kenapa? Karena mentala ala khairin, barang siapa berlaku baik, kita fasilitasi. Mislu haza ajri ailihi. Kita juga dapat kebaikannya dengan nggak ngurangin mereka. Jadi ini amalan besar. Amalun jariyah. Amalan jariyah yang paling murah adalah ngasih makan orang. Kayak Mas Budi ini ya. Kayak Pak Dubes, kayak Mbak Intut. Ini saya ngomong nih, mungkin teman-teman semua pasti begini. Ini karena yang saya kenal aja yang saya ngomongin. Mohon maaf bagi yang belum kenal. Tenang ngasih makan orang. Kenapa? Ini jadi amalan. Ya, modalnya murah, dimakan orang, sama orang itu makanan jadi tisu, jadi body cell, kemudian orangnya bermunajat kepada Allah, worship Allah, kita dapat semua amalannya dari itu. Paling murah tuh the best return on investment is feeding people. Poin keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam. Maka orang ini kemudian dia salat di malam hari. Tapi ada tapinya, bukan hanya wasallu bil laili, tapi wasallu bil laili wan nasu niyam. Dia salat pada saat malam, bil laili, pada saat malam,
Wanasun yang pada saat orang lain pada tidur. Yang keren itu sholat pada saat orang tidur. Nah, dan bonus hadiahnya terakhir, tadkhulul jannata bisalam. Maka silahkan masuk ke dalam surga dengan tenang. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau Nabi SAW, so enter paradise in peace. Enter paradise however you want to enter paradise, in peace. Paradise is yours. Subhanallah. Amalan ini nggak berat. Tapi kenapa bahasan kita bingung ke sini? Ada yang dibahas, kenapa orang suka bahas miskin. Nah, bayangkan, dari amalan tadi yang 4 itu, berapa yang pakai modal? Kalau cuma afsus salam, orang pikir nggak bayar. Tapi orang yang benar-benar ahlinya afsus salam, dia juga ahlul silaturahim. Dia pakai modal. Nyariin orang, datengin orang. Pakai modal. Dia pakai fulus nih. Wasilul arham. Ini lebih-lebih. Ini lebih-lebih pakai duit. Ya. Kenapa? Mungkin ada nenek kita yang jauh tempatnya. Ada temannya ayah kita. Alhamdulillah. Ada temannya ibu kita yang telah nggak ada. Nah, tugas kita nyambung. Semuanya dibutuhkan biaya untuk bisa nemuin ini. Ya. Jadi ada suatu persepsi yang salah. Sampai hari ini kita nggak dapat kenapa yang dikobarkan semangat kemiskinan. La haula wala quwwata illa billah. Sungguhnya ini keliru. Islam ini bukan suruh pilih ini haza dunya atau haza yaumul akhir. Bukan pilih, tapi orang kita menerima Islam karena pengen dua-duanya. Pengen di dunia hidup mulia, mati masuk surga. Itu orang pintar. Itu orang pintar. Ya. Dan contohnya sebagaimana Nabi SAW. Ya. Lihat bagaimana maharnya Nabi SAW dalam menikah, 20 unta. Nggak ada yang murahan. Bagaimana disebutkan Nabi SAW itu orang yang paling dermawan. Terlebih di bulan Ramadan. Semuanya pakai duit. Ya. Dan teman-teman, kita nih, tapi niatnya mesti benar. Kenapa pengen punya harta? Pengen dapat surga tertinggi. Pengen jadi amalun jariyah. Pengen jadi modal buat ngajar anak Quran. Pengen jadi modal biar anak punya hafalan hadis nambah. Pengen biar anak istri saleh dan salehah. Pengen agar bisa jadi orang yang bayar zakat, bukan demen nerima zakat. Pengen jadi muzaki, nggak cinta jadi mustahik. Kalau Allah takdirkan kita jadi mustahik, cepat-cepat berubah untuk menjadi muzaki. Pengen infak sedekah, pengen atimut ta'am, ngasih makan orang, terlebih di bulan Ramadan. Jadi COVID-19 ini cocok sama kita kaum muslimin. Negeri kita lagi susah, Indonesia, mana bantuan kita? Mana atimut ta'am yang hari ini Allah ganjar dengan ratusan kali, bahkan kalau bahasa Qur'annya khairan. Yang mana khairan itu hanya Allah yang balas, kita nggak tahu. Bisa ratusan, bisa ribuan, bisa puluh ribuan, bisa ratusan ribuan, bisa miliaran, Allahu a'lam. Nah, jadi di sini ada satu konsensus. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai dan lebih disukai oleh Allah. Sekarang pilih mana? Pengen jadi mukmin yang Allah lebih senangi dan lebih cintai atau enggak? Jawabannya pasti yang pengen Allah lebih cintai. Nah, gimana kalau sekarang masanya kita terbelakang, kita mundur? Ya, kita dalam kefakiran. Jawabannya mungkin kita belum tahu bagaimana cara mengibadahi Allah dengan benar. Mungkin tauhid belum benar-benar kita pahami. Mungkin kita nggak kenal Allah. Mungkin kita belum punya suatu relationship and great relationship dengan Allah Jalla wa'ala. Mungkin kita masih banyak maksiat. Mungkin masih ada kesyirikan di dalam hati. Mungkin kita belum benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin salat kita masih banyak bolong. Nauzubillah min dzalik. Jadi dengan Allah, ya, dengan Allah Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, mustahil Allah nggak kasih. Nah, teman-teman, ini kita mungkin
Mas mungkin diingatin kalau kita udah harus masuk sesi tanya jawab ya. Berapa menit lagi Mas sebelum kita harus ke tanya jawab? Maaf Mas, masih tertutup. Mas masih tertutup. Oke. Lanjut berarti. Kalau bisa 3 menit lagi kita tanya jawab mungkin lebih baik. Oke, siap. Oke. Jadi kita mau tutup bahwa lihat bagaimana hadisnya Nabi SAW tadi ya. Kita pengen ulang nih hadis biar jadi amalan kita terbaik ya. Ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ya. Wahai manusia, sebarkan salam. Mau kita kenal enggak kenal sebarin, ya. Saudara-saudari kita yang belum berislam, sayangi mereka, cintai mereka. Ini juga salah nih, ya. Sama saudara-saudari kita yang belum berislam, nggak disapa, nggak ditemenin, nggak diajarin. Bukan gitu Islam. Nabi SAW itu bagi zakat buat orang-orang yang belum berislam. Itu Islam. Nabi SAW itu bagi hewan kurban bagi orang yang belum menerima Islam. Jadi ada suatu pemahaman yang mungkin kali depan bisa kita bahas ya. Jadi banyak yang salah yang pengen kita benerin. Satu, seolah kita disuruh miskin. Kedua, seolah kita ini ada double standard. Seorang mukmin dan muslim itu bahasanya sama. Kalau dia sedang bicara dengan kaum muslimin, bahasanya sama. Ada saudara-saudarinya dia yang kebetulan Nasara, Kristiani, Hindu, Buddha segala macam. Bahasa kita pun sama. Karena bahasa seorang mukmin itu bahasa sayang. Dan inilah bahasa Allah Rabbul Alamin. Ya, kenapa kita bilang begitu? Karena nama Allah yang paling Allah cintai di antara Asmaul Husna adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman ini maknanya teman-teman adalah those, ya. Allah itu continuously graceful. Continuously, bukan sekali-sekali baiknya. Sayang terus-menerus. Ya. Dan Ar-Rahim itu kalau kita pakai bahasa Inggris yang paling dekat sama ini adalah intensely merciful. Ya. Nah, makanya kita harus sampaikan ini dengan benar. Dan harus keren. Jadi mukmin itu keren. Karena kalau nggak keren, ngapain orang akan menerima dakwah kita? Kita nggak mau masuk pindah turun kelas, nggak ada. Ya, kita setiap orang pengen masuk kelas, naik kelas. Pengen upgrading gitu ya. Nah, jadi dengan ini kita ingetin lagi, kita tutup dengan hadis yang nomor yang Nabi SAW katakan, kalau Nabi SAW ad-dinu yusran, bahwa agama ini agama asik, agama yang mudah, agama yang tengah-tengah. Jadi Islam ini agama tengah-tengah, dia nggak pernah ekstrem kanan, nggak pernah ekstrem kiri, dia nggak pernah super hot, no super cold, dia di tengah-tengah, dia lukewarm, ya, selalu nggak pernah melewati ambang batas. Semoga teman-teman, semoga kita bisa jadi agen yang bisa memberikan warna Islam yang sesungguhnya. Jadi warna Islam yang terdepan, warna Islam yang memberikan manfaat. Ya, mungkin kita tutup dengan langsung tanya jawab karena waktu telah menunjukkan waktunya tanya jawab. Silakan. Yap. Terima kasih Ustadz, luar biasa tadi siraman rohaninya. Dan saya kira kita ada waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab. Terima kasih teman-teman yang dari Indonesia yang telah bergabung. Mungkin silahkan yang mau bertanya dibuka mikrofonnya, bisa langsung menanyakan. Silahkan. Mungkin sekarang dibuka saja mikrofonnya semuanya supaya bisa yang mau tanya langsung saja. Sayang waktunya soalnya. Pak Budi. Ya Pak. Saya minta waktu setengah menit. Oh silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Reza Abdul Jabbar yang telah menyiapkan waktu untuk memberikan tausiah dalam kultum virtual sore ini. Saya tidak bisa mengikuti sampai akhir karena harus bantu istri nyiapin buka puasa. Masya Allah, ini Masya Allah. Saya ada beberapa pertanyaan, tapi nanti saya tidak mau ngambil waktu ini. Barangkali nanti saya akan melalui WA saja ke
Siap. Ya, Mas. Karena ada beberapa pertanyaan sebenarnya sangat related to the topic that you have just said. Yes. Ya, menjadi Siap, Mas. muslim Siap. yang keren, dan Islam itu sesungguhnya agama yang mudah. Masalahnya sekarang ini karena interpretasi Islam itu menjadi agama yang sulit. Nah, ini yang harus segera kita carikan penjelasannya. Ya. Tapi saya nanti akan langsung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Silakan yang lain, mungkin ada yang mau bertanya. Langsung, teman-teman. Langsung aja, Pak. Pak Hasan, ayo kurang dekat, Pak, mikrofonnya, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya. Saya sangat setuju sekali dukungan, bahwa saya juga punya pengalaman pribadi. Waktu itu kebetulan Pak Hasan, mohon maaf, Pak, apa saya doang yang kurang jelas nih? Apa yang lain jelas nggak, teman-teman? Kurang keras, Pak. Kurang keras. Ya, kurang dekat. Iya, kurang dekat ya. Ya gitu, Pak. Ya, Pak. Siapa? Kalau bisa dipersingkat, Pak, ya, karena waktunya tinggal beberapa menit ini. Pengalaman juga pribadi bahwa sepertinya kita kalau ingin mendapatkan surga itu kita menjadi belajar agama gitu. Waktu itu saya mengaji dengan guru ngaji. Hasan, kalau mau dapat dunia dan akhirat, kamu lebih baik agama. Pada saat itu saya mikir bahwa sepertinya untuk mendapatkan surga itu nggak mesti harus kita belajar agama. Jadi pada saat itu saya pikir saya ingin belajar dunia dalam pengertian bahwa saya akan belajar bukan belajar agama. Saya ingin mendapatkan keduanya gitu loh. Ya, kebetulan kalau saya lihat dalam setiap ceramah yang banyak memandangkan bahwa yang lebih terhormat sepertinya orang yang tidak punya. Dengan ceramah ini saya sangat setuju sekali bahwa umat Muslim berdaya. Saya lebih senang melihatnya bahwa umat Islam itu lebih berdaya dalam segi ilmu pengetahuan, dalam segi kemampuan harta, finansial, dan lain-lainnya. Dapat, Pak. Semoga hal-hal seperti ini semakin dikumandangkan kepada umat Muslim supaya lebih mendapatkan pencerahan buat kita semua. Amin. Amin. Ya. Jadi Terima kasih, Pak Hasan. Katanya Pak Hasan cuma ngasih komen ya. Setuju, memang sepakat. Jadi begini, Pak, agama ini agama dalil, agama evidence, ada buktinya. Semua bukti dalam Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa agama ini Islam ini hadir untuk menjadikan kita terdepan, bukan untuk menjadikan terbelakang. Kalau ada orang mengaku Islam dengan benar tapi terbelakang, ini salah Islamnya. As simple as that. Ini salah, pemahaman yang salah, ya, pemahaman yang kaku, yang rigid. Tentu ada nilai yang kita tidak mungkin bertolak ansur ya. Ini isinya akidah. Jadi Islam ini kalau akidah kita nggak mungkin noleh. Ya. Yang Allah haramkan itu Allah sangat benci, dipersekutukan. Udah, itu nggak ada tuh. Itu kita nggak mungkin bertolak ansur. Tapi urusan muamalah agama ini agama yang mudah. Ya. Dan inilah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Mungkin yang lain teman-teman silakan. Silakan yang lain, masih ada satu pertanyaan lagi ya, karena waktunya juga sudah ini. Mohon pertanyaannya cepat gitu. Dipersingkat saja, silakan. Ada enggak ini? Itu Mas Budi. Yuk, silakan Pi. Iya, jadi saya ada teman yang akhirnya memutuskan untuk berhenti kerja karena setelah mengaji dengan kata kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, kita berjuang di jalan Allah, rezeki akan datang sendiri. Sehingga istrinya yang kebetulan teman saya itu terlantar, jadi istilahnya makan aja harus dibantu oleh keluarganya. Okay. Bagaimana Ustaz caranya supaya mereka menyadarin gitu, dan istrinya pun sebenarnya
tidak merasa keberatan dengan suaminya seperti itu gitu, karena dia bilang Allah sudah jamin rezekinya seperti itu. Mohon maaf ya, kita kalau sama saya ini Mbak ya, saya nggak mau aling-aling, saya mau langsung aja ya. Ini biasanya pemahaman teman-teman kita yang mungkin dipengaruhi oleh kurangnya belajar ya. Bahwa kalau kita bicara tentang Islam ini agamanya orang ikhtiar. Jadi kita ini dihargai, laki-laki dihargain di dalam rumahnya, wallahal azim, karena kemampuannya mencari nafkah. Ya, ini boleh dites 100.000 kali pun gitu ya. Laki-laki nggak akan punya izah, nggak akan punya harga diri, ya, kalau dia bukan provider. Simple. Jadi bagi laki-laki mencari makan ini, ya, lihat kata Nabi SAW. Kalau Nabi SAW, 1 dinar dibelanjakan untuk sedekah, 1 dinar dibelanjakan untuk membebaskan budak, 1 dinar dibelanjakan untuk jihad fi sabilillah, dan 1 dinar terakhir dibelanjakan untuk belanja anak-anak dan istri-istri. Yang terakhir ini nilainya lebih besar dibanding jihad fi sabilillah, dibanding membebaskan budak, dibanding sedekah. Jadi bagi kami laki-laki, para suami, nggak ada yang lebih keren dibanding bekerja, bertaruh nyawa, berpeluh, ya, untuk mencarikan nafkah terbaik. Bukan sekedar nafkah ya, tapi terbaik yang jiwa raga ini mampu. Itu kalibernya laki-laki. Kurang dari itu nggak laki. Dan kita nggak mau menggunakan bahasa yang lebih manis dan mengecoh ya. Laki-laki itu ukurannya. Dan itulah kita baru bisa kita dihargai oleh istri-istri kita. Gitu kan? Para istri itu menghargai suami akan itunya. Jadi kalau dia bilang ini Mbak, ini kalau baca bahasa akidah, ini akidah namanya Jabariyah. Jabariyah ini orang, waduh kalau nggak disuapin, Allah juga kasih makan. Mohon maaf, ini akidah sesat. Dia ada teman, kebalikannya Jabariyah, dia Qadariyah. Qadariyah ini semua yang dia lakukan, dia bilang, teman-teman, apa yang saya punya ini, rumah mewah, mobil semua karena saya. Dia telah mengabaikan Allah. Kedua-dua sesat. Semoga Allah mengampuni dan membalikan mereka kepada akidah yang benar. Akidah Islam, nilai tengah. Ya, jadi ad-dinul Islam, dinul wusta. Adalah agama yang di tengah-tengah. Adil dia. Berusaha, udah pol-polan, baru dia berdoa. Ya, jadi kalau cuma berdoa doang, dia telah menyelesaikan sunnatullah wa sunnatur Rasulullah. Dia telah menyelesaikan Allah dan Nabi-Nya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz Riza, karena memang waktunya juga sudah mendekati buka. Saya kira terima kasih sekali atas waktunya, atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup, saya ada pesan salam dari Ustadz Hadi Darmadi yang nanti minggu depan akan mengisi kultum ini juga. Dan juga saya umumkan sekalian untuk besok malam kita akan bersama Ustadz dari Yogyakarta, Dekan dari Universitas Islam Nasional Sunan Kalijaga, Jakarta. Silahkan nanti yang mau bergabung di channel yang sama, di Zoom yang sama, alamatnya sama. Sekali lagi terima kasih Ustadz Reza atas waktunya yang telah berkenan untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Dan pertemuan sore hari ini mohon ditutup untuk membacakan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin saya tinggalin satu hadiah buat teman-teman ya. Silakan. Ya, di masa susah ini Covid, satu doang. Hadiahnya buat teman-teman adalah doanya Nabi Yunus ya, yang mana Allah mudahkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Ya. Semuanya kita balikkan kepada Allah, dan memang semua ini kalau kita salah ya. Dan ya, kalau ada yang benar yang saya ucapkan itu datangnya dari Allah. Ada yang salah itu murni 100% karena ana al-fakir, datangnya dari saya sendiri atas kefakiran, mungkin kesalahan saya. Kalau ada yang saya mohon maaf. Tapi semoga Allah SWT memudahkan urusan kaum muslimin dan memudahkan urusan saudara-saudara kita, saudari kita yang belum berislam. Semoga kita menjadi jalan hidayah, insyaallah. Amin. Ustadz Wira, silakan. Atau doa sekalian, Mas Riza doa. Ya, oke. Jadi begini, sebenarnya kalau kita bicara doa ini, kita ingin ngajarin doa lebih kena dibanding doa bareng-bareng ya, karena memang tidak ada tuntunan Nabi SAW dalam begitu.
Nah, saya tadi tinggalkan satu doa buat teman-teman. Kita bahas aja doa itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan mungkin satu lagi doa insyaallah ya, semoga Allah mudahkan urusan kaum muslimin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Teman-teman, di bulan Ramadan ada satu doa yang tak pernah ditinggalkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, itu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa wa'anni. Jadi ini doanya, riwayatnya sahih, hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha menanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, jikalau aku mendapati diriku berada di dalam malam Lailatul Qadar, maka doa apa yang pantas aku ucapkan kepada Allah? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah ampunan dan Engkau mencintai ampunan. Dan ya Allah, ampunkanlah aku. Sebenarnya ampun ini nggak cocok untuk membahas fa'fu anni, karena fa'fu anni ini ada keadaan di mana Allah hilangkan rekodnya, ya, yang pernah salah gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah SWT mudahkan urusan kita. Amin. Semoga Allah SWT sambungkan kita, menjadikan kita benar-benar mukmin, ya, mukminin, mukminun wal mukminat yang bermanfaat, yang punya izzah, yang punya harga diri, ya, bukan yang kelihatan lemah, kelihatan sebagai pecundang. Waliyadzubillah, jauh dari azas Islam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Selamat berbuka, dan bagi yang mungkin mau bepergian berhati-hati. Sebentar lagi ada 1 menit lagi berbuka. Silahkan, kami persilahkan apabila ada yang mau undur diri. Sekali lagi terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Salam. Hasan. Terima kasih Pak Hasan. Siapa Mbak Ari? Pak Ron? Mbak Wiwin buka puasa sama apa? Wah, macam-macam. Oh, Mbak Wiwin. Tujuh. Coy. Ada Coy, ada pepes ayam jamur. Wah, jangan. Pandan bannya.